Shalom Jemaat Samaria yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Saya mau lihat wajah yang penuh sukacita pada sore hari ini. Boleh berikan kepada kiri kanannya, selamat beribadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Melimpah pengucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap masalah yang Engkau izinkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap pergumulan yang boleh kami hadapi Tuhan. Setiap kebaikan dan ketidakbaikan apapun yang boleh kami rasakan selama seminggu ini, kami mau terus mengucapkan dalam lidah kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Ajari setiap kami untuk tidak bersungut-sungut. Ajari setiap kami untuk tidak berkeluh kesah. Ajari setiap kami untuk tidak mengeluh untuk setiap apa yang boleh kami alami Tuhan. Karena kami percaya, kami berjalan setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Kami berjalan setiap hari dengan tuntunan Tuhan yang sempurna. Untuk itu kami tidak perlu takut Tuhan. Sekalipun dunia mengatakan bahwa semakin hari semakin jahat. Tetapi bahwa kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Bahwa kami untuk sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Dan sore hari ini adalah ucapan syukur kami kepadamu. Kami membawa segenap hati kami, setiap rindu kami. Kami ingin memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah hidup kami, Engkau dapati berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang setia, hamba yang mau mengerti, hamba yang dewasa, hamba yang memiliki iman yang bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan bahwa Engkau cukup bagi setiap kami Tuhan. Lebih dari emas dan perak, lebih dari permata, lebih dari segala-galanya Tuhan. Ya Yesus. Samaria nyanyikan lagu ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Lebih dari
Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya udah sepatu bangkit berdiri. Mari kita nyatakan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ini kerinduan kami. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyanyikan dengan sungguh. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya.
dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman kami, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah segalanya, amin. Di dalam Engkau yang kami pandang Tuhan. Ini adalah komitmen setiap kami Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami terus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus ucapkan itu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik pada sore hari ini. Yang sudah siap, katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membawa ucapan syukur kita dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Dengan hati bersyukur
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah kebenaran Tuhan, dan dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkan
Kami bangga memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kasih dan kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sejak Engkau menjumpai hidup kami bukan milik kami, tetapi hidup kami milik Engkau Tuhan. Dan melalui hidup kami Tuhan disenangkan, dan segala hal yang ada di dunia ini tidak akan mempengaruhi kami untuk kami dapat menyatakan kehadiran Tuhan dan kebenaran-Mu ada di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, Engkau layak disenangkan, Engkau layak disembah dan dipuji-puji dalam hidup kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau yang telah melawat setiap kami, dan Engkau juga sudah memberkati kami, sehingga segala yang baik datangnya dari Tuhan turun di atas hidup kami. Bahkan Engkau yang akan memperlengkapi kami dengan kebenaran-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa untuk mengubah setiap kami dan memberkati setiap kami. Karena itu Tuhan, terima kasih. Sampaikan kebenaran-Mu, firman-Mu itu yang hidup dan berkuasa bekerja di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati lebih lagi katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Shalom semuanya. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena boleh diberikan kesempatan untuk bersama dengan saudara, boleh beribadah, dan saya boleh sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sarjono. Saya dilahirkan dari Pati, di kota Pati, dibesarkan di Purwokerto, dan sekarang mengembalakan jemaat ada di Jakarta, di perumahan Citra 1 Kalideres. Baru 36 tahun mengembalakan. Dan hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga ditemani dengan teman-teman saya dari Pekalongan dan dari Jakarta. Saudara boleh mengetahui bahwa tahun 80 Tuhan memberikan kesempatan saya terlibat praktek pelayanan di Pekalongan selama 1 tahun. Dan waktu itu pendeta di Pekalongan, Pak Sadra Hadi Pranoto atau Om Kosin, berteman dengan Om Swito, almarhum gembala jemaat di tempat ini. Dan saya pernah 45 tahun yang lalu hadir di sini bersama-sama beribadah sebelum gereja dibangun seperti ini. Dan ketika saya melayani di Pekalongan, ada teman-teman saya yang pada waktu itu sama-sama sejak muda melayani Tuhan, dipertemukan lagi di Jakarta. Dan mereka rindu juga ingin melayani juga bersama dengan kami. Karena itu saya undang teman-teman saya boleh maju ke depan. Kami membuat grup namanya HOA. Hanya oleh anugerah. Hanya oleh anugerah kami boleh dipertemukan lagi. Kami ingin menyanyikan sebuah pujian, biarlah ini memberkati dan menolong kita untuk terus hidup di dalam Tuhan.
semua yang ada pada kita, semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan menjumpai saya di usia 15 tahun, dan di situ saya lahir baru, dan sejak itu saya mulai mengerti kebenaran, saya mulai mengenal siapa Allah yang saya sembah. Saya mulai mengerti siapakah diri saya sebagai seorang yang berdosa, seorang yang telah ditebus dan berharga karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya mulai mengerti apa yang saya harus kerjakan dalam hidup ini dan bagaimana hidup saya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui perjalanan yang saya lalui dan saya kerjakan, saya menyadari bahwa memang saya terbatas, tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan saya belajar melayani dan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kerjakan. 12 tahun Tuhan menuntun saya menjadi seorang pengerja. 36 tahun Tuhan memberikan kesempatan untuk saya menggembalakan. Ketika di awal penggembalaan, saya sudah berdoa ketika saya mulai dekat dengan seorang wanita yang menjadi pacar saya dan akhirnya menjadi istri saya. Saya membangun hubungan selama 7 tahun, akhirnya kami bisa menikah. Dan tadi siang saya memberitahukan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saya. Saya dapat menikah sejawa. Karena waktu saya diberkati di Jakarta. Seminggu kemudian orang tua saya di Purwokerto minta dipestakan. Akhirnya setelah seminggu dari Jakarta, di Purwokerto ucapan syukur memestakan perayaan pernikahan saya. Istri saya dari Probolinggo, dari Jawa Timur. Dan minta juga dipestakan. Karena istri saya anak kedua dari 4 bersaudara. Dan dia menikah yang terakhir. Jadi mamanya minta dipestakan. Akhirnya seminggu dari Purwokerto, akhirnya kami pesta di Probolinggo. Dan lengkaplah pernikahan sejawa. Dari Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketika kami berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, kami mulai berdoa sejak mahasiswa. Saya berdoa supaya Tuhan menolong saya supaya dekat dengan mertua di Probolinggo. Waktu itu saya ingin merintis pelayanan di Jember. Tetapi rancangan dan rencana Tuhan, itu, rencana manusia bukan rencana dan rancangan Tuhan. Ketika kami diberikan kesempatan dalam pelayanan di Cengkareng di perumahan Bojong Indah, membantu kakak angkat saya perintisan. Dan situ saya diberikan kesempatan, seorang jemaat minta tolong supaya saya bisa menolong saudaranya yang punya rumah di perumahan Citra satu, itu bisa menempati rumah saudaranya sebagai penunggu rumah, tapi bukan penunggu yang lain. Dan ketika saya berdoa, akhirnya saya ambil kesempatan itu
Dan akhirnya saya tinggal di Citra 1. Saya tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan yang membawa saya ke tempat ini, Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Dan akhirnya hati Tuhan terus bergejolak dalam hidup saya. Ketika saya berkenalan ke tetangga, kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Kemudian di lingkungan itu ketika saya bertemu dengan tetangga, saya mulai bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika ada orang yang sakit, saya mulai berdoa, mendoakan orang yang sakit. Saya mulai menginjil, saya mulai bersaksi. Dari pelayanan itu akhirnya banyak jiwa dimenangkan dan mereka minta digembalakan. Dari kerinduan banyak orang itu akhirnya saya berkonsultasi dengan pendeta senior saya di Petamburan, Pak Mesak. Akhirnya Pak Mesak dia mendorong saya, rintis saja, lakukan saja apa yang kamu bisa. Dan waktu kami merintis pelayanan, saya harus menyewa kursi setiap minggu. Dan mimbar itu meja untuk vas bunga karena tidak ada mimbar. Dari pelayanan itu akhirnya Tuhan memberkati. Kami bisa mengontrak sebuah rumah untuk kami pakai untuk pelayanan. Dan dalam 4 tahun kami berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki supaya kami tidak lama mengontrak. Akhirnya 4 tahun kami bisa membeli sebidang tanah 300 meter. Dan akhirnya oleh anugerah Tuhan ada seorang yang berkata, kalau kamu punya tanah untuk membangun, nanti bilang kepada saya. Dan ketika kami sudah punya tanah dan saya bicara sama orang itu, akhirnya Tuhan gerakkan orang itu untuk membangunkan gereja sampai selesai 2 lantai. Tahun 95 akhirnya gereja yang kami rintis itu bisa berdiri 2 lantai. Dan tahun itu 350 juta biayanya. Saya juga tidak tahu uang dari mana. Tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mengapa kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan? Mengapa kita perlu tuntunan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Amsal 23 ayat 26 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ketika saya mulai belajar, bukan saja memberikan hati, tetapi memberikan hidup. Sejak umur 16 tahun, saya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani dan masuk ke Petamburan tahun 77. Pendidikan guru agama. Setelah selesai, karena saya beasiswa, akhirnya saya harus praktek pelayanan. Saya dikirim ke Pekalongan. Dan saya mengucap syukur untuk proses pendidikan Tuhan di Pekalongan. Selama 1 tahun. Wah, saya senang ketika sudah selesai. Saya bilang sama Om Kosin, Om, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Wah, Hasanah, iya, oke. Nanti Om akan antar kamu ke Petamburan. Setelah selesai 1 tahun, wah, senang diantar. Dan saya minta surat untuk keterangan bahwa saya sudah melayani 1 tahun sebagai praktek pelayanan di tempat di Pekalongan. Setelah sampai di Petamburan, saya baru mendapatkan surat itu. Dan
surat itu membuat saya menangis. Dan sepertinya tidak ada harapan. Karena surat itu mengatakan selama kamu dalam pelayanan di Pekalongan, pelayananmu gagal. Wah, saya tidak tahu. Karena saya baru belajar melayani. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan itu terjadi dalam hidup saya. Saya gelisah. Saya tidak tahu apa yang saya harus kerjakan. Di saat-saat tidak menentu, Tuhan kirim seorang hamba Tuhan menjumpai saya dan mendoakan saya, dan akhirnya dia menguatkan saya. Hanya baru seperti itu saja. Kamu mau menyerah, jangan menyerah, maju saja, lakukan saja. Dan akhirnya saya dikuatkan, saya mulai mengerti Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Akhirnya saya dikirim untuk menebus kegagalan saya. Saya dikirim ke Surabaya. Saya dididik oleh hamba Tuhan. Di Pekalongan itu saya juluki hamba Tuhan 3 zaman. Karena dia hidup zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan. Dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Waktu di Surabaya bertemu juga dengan pendeta 3 zaman. Wah, trauma. Apa yang terjadi? Tetapi saya mau belajar dengan kegagalan, kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak tahu karena tidak diberitahu kegagalannya, kesalahannya. Tapi saya mengucap syukur. Saya mulai belajar melakukan ketika ada kesalahan, saya mulai belajar untuk memperbaikinya. Dan akhirnya Tuhan menolong saya sehingga 1 tahun saya boleh lewati dan saya minta surat keterangan. Dan puji Tuhan, surat keterangan itu pelayanan saya baik sehingga saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita dapat memberikan bukaan hati dan hidup, tetapi firman Tuhan mengatakan, sejak Tuhan menjumpai saya, sejak Tuhan menjumpai saudara, hidup saya dan saudara menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Jadi saya mulai belajar untuk tetap percaya. Dibutuhkan percaya. Apa yang Tuhan telah firmankan, apa yang Tuhan telah lakukan. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dibutuhkan percaya. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 dan seterusnya, seorang kaya, seorang anak muda kaya, dia bertemu dengan Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, bagaimana aku dapat berbuat baik dan menerima atau mengenal atau mendapatkan hidup yang kekal?" Kemudian Yesus berkata kepada orang kaya itu, "Apakah kamu sudah melakukan hukum Taurat?" "Ya, sudah semua." Pertama, mengasihi Tuhan, dan yang kedua mengasihi sesama. "Saya sudah lakukan." Kemudian Yesus berkata, "Sekarang juallah hartamu dan bagikan kepada orang miskin." Firman Tuhan mengatakan orang kaya ini akhirnya dia meninggalkan Yesus dan dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau dilakukan oleh Yesus. Sedangkan kalau dia mengerti bertemu dengan Yesus memiliki hidup yang kekal,
Maka orang kaya itu tinggal salaman, cium tangan. Wah, dia merasa bahagia karena dia sudah mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus. Tapi yang dia lakukan adalah perbuatan yang baik. Bukan mendapatkan Yesusnya, tapi melakukan perbuatan yang baik. Dibutuhkan dalam hidup saya dan saudara bagaimana kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti seorang anak kecil. Ini keluarga saya, cucu saya yang pertama dari anak kedua perempuan. Ada di Belgia dan oleh anugerah Tuhan mereka sekeluarga ada di sana karena bekerja. Jadi cucu saya setiap hari saya antar ke sekolah. Karena sekolah di sana itu jam 8:30 pagi sampai jam 3:30. Dan saya dengan mamanya itu saya antar. Kalau pagi bisa bersama-sama dengan papanya, diantar dengan mobil. Tapi kalau papanya tidak bisa mengantar, kami pakai bus. Ya. Dan ini cucu saya namanya Caleb. Caleb. Papanya Yusua. Ya. Ini pada waktu ada di kereta pergi ke sebuah tempat. Jadi seperti cucu saya, dia percaya penuh kepada grandpa-nya. Dipanggil grandpa. Ya. Dan saya mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Seperti itu. Ini anak perempuan saya. Ketika belajar bagaimana kita berjalan itu percaya penuh kepada tuntunan Tuhan. Disitulah kita melihat karya Tuhan begitu luar biasa. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan rindu adalah hal yang tidak pas atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita lepaskan. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan bukan saja dibutuhkan percaya, tetapi juga dibutuhkan untuk melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Tadi pagi dan siang saya memberitahukan, sejak kita lahir baru, maka roh kita yang baru. Tapi tubuh kita ini masih lama. Karena itu dibutuhkan dalam gereja Tuhan, saudara dan saya, untuk memperbaharui hidup kita. Tubuh kita ini, kedagingan kita ini. Untuk kata Paulus, kita harus mematikan kedagingan kita. Karena kedagingan itu terus membawa kita untuk hidup kita yang lama itu terus bekerja dalam hidup kita. Mengikuti keinginan kita. Bukan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan. Tadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita perlu mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Ketika seorang bapak, dia mengidap penyakit ketika diperiksa, karena keluarga ini keluarga yang sederhana, sehingga dia pakai pengobatan dengan BPJS. Dan ketika biasanya dia seorang worship leader juga, pemimpin pujian. Wah, dia bisa bergairah. Tapi tiba-tiba dia tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri, untuk bersorak-sorai. Itu lemas dan lemah.
ketika diperiksakan oleh dokter, dia divonis ada kanker hati yang ada di dalam hidupnya. Wah, ketika mendengar itu, waduh, dia terkejut dan dia hanya menyerah kepada Tuhan. Ya, kehendak Tuhan kalau mau dipanggil, ya cepat-cepat, ya silakan, kehendak Tuhan yang jadi. Tapi dia belajar untuk tetap percaya. Dia belajar melepaskan segala sesuatu yang selama ini mengikuti kehendak kedagingannya sendiri dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dia mulai belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dan dia mulai belajar untuk mengikuti atau dia untuk supaya tubuhnya pulih dan sehat, dia mengikuti setiap saran dokter. Bahkan ketika obat sudah habis, dia harus pakai aplikasi. Itu kadang siang tidak bisa masuk, malam tidak bisa masuk, pagi itu harus berjam-jam untuk masuk aplikasinya supaya dia bisa mendapatkan akses masuk dan mendapatkan fasilitas BPJS termasuk obat-obatan yang dibutuhkan. Sampai beberapa kali dia obat-obat yang dia harus terima itu terlambat karena obat-obatannya itu dia tidak bisa mengakses di aplikasi itu. Sebulan, 2 bulan, setahun dia lakukan itu, berobat 2 tahun, 3 tahun. Dan waktu dia setia berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Luar biasa. 3 tahun Tuhan memberikan kesempatan itu. Ketika beberapa bulan yang lalu dia cerita bahwa dia periksa lagi ke dokter. Dan dokter mengatakan bahwa kamu sudah sembuh. Wah, dia sukacita karena menurut dokter itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Dan akhirnya dia mendapatkan mujizat. Dan dia mengucap syukur. Sekarang ketika dia memimpin pujian, wah, dia bisa bergairah lagi. Dia bisa bersorak-sorai seperti semula. Tuntunan Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk merintis pelayanan. Dan luar biasa dalam waktu 7 tahun waktu kami merintis pelayanan, Tuhan sudah kasih 6 gereja untuk saya gembalakan. Menggembalakan 1 gereja itu juga tidak mudah. Apalagi menggembalakan 6 gereja. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, saya berdoa, Tuhan, saya hanya menyerah kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saya harus kerjakan. Dan akhirnya ketika di tahun ke-8, Tuhan memberikan ya contoh di keluarga kita atau di rumah kita. Kalau di rumah kita yang memelihara anjing atau kucing, apakah kucing atau anjing yang kita pelihara, seandainya anjing yang kita pelihara, apakah anjing kita bisa melahirkan kucing? Ada di Pemalang ini? Tidak ada. Atau sebaliknya, saudara yang memelihara kucing melahirkan anjing, apakah ada? Ya, tidak ada. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari hal seperti ini? Roh Kudus memberikan pencerahan kepada saya bahwa anjing melahirkan anjing, kucing pasti melahirkan kucing. Bagaimana jemaat Tuhan
yang sudah lama harusnya bisa melahirkan jemaat-jemaat baru. Pemimpin-pemimpin di dalam semua pelayanan harusnya juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Seperti saya sebagai seorang gembala, apakah saya bisa melahirkan gembala-gembala baru? Saya tidak pernah mendapatkan itu di dalam pelayanan. Saya mau berdoa, Tuhan, saya mau belajar melakukan. Saya mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Akhirnya tahun ke-8 saya serahkan 3 jemaat untuk saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang membantu saya dalam pelayanan untuk mandiri. Tahun 2001, itu tahun 98, tahun 2001 satu lagi. Saya serahkan, tinggal 2 jemaat yang saya gembalakan. Saya mulai berdoa, Tuhan terima kasih. Saya lakukan terus apa yang pertama saya lakukan, saya lakukan. 2 bulan yang lalu, saya merintis sebuah jemaat di Citramaja, Lebak, Banten. Tuhan memberikan saya sebuah tempat untuk saya rintis dalam pelayanan. Dan saya berdoa, teman-teman dalam pelayanan mengatakan, Pak Yohanes buat apa lagi? Merintis lagi. Pasti banyak hal yang dibutuhkan. Tapi saya mulai belajar, taat, saya belajar melakukannya. Dan ketika saya berdoa, akhirnya apa yang dulu waktu pertama Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mengembalakan di Citra 1, saya mulai datangi orang-orang satu persatu. Saya mulai memberikan selebaran untuk bisa datang. Dan 2 bulan yang lalu saya lakukan lagi. Ya, meskipun capek, panas, saya lakukan lagi. Saya tahu ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya harus kerjakan. Saya harus melepaskan kedagingan saya untuk saya dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya satu-satu mulai dimenangkan. Satu-satu. Dan akhirnya 2 bulan kami membuat perintisan itu dimulai sampai hari ini. Saya tahu itu anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang keempat mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saya bersyukur Tuhan memberikan ketika pandemi itu kita tidak bisa berkumpul. Akhirnya dengan online kami membuat doa pagi. Sampai hari ini sudah berjalan 5 tahun. Kemudian Tuhan memberikan kesempatan ketika bagaimana hidup saya itu juga dapat memberkati banyak orang dengan broadcast atau renungan singkat yang saya buat. Dan saya puji Tuhan, dari bangun jam 5, bangun jam 4, dan sekarang jam 3 pagi, setiap jam 3 pagi. Saya broadcast bisa 2.000 orang. Dan saya mengucap syukur bisa menjadi berkat. Bahkan ada seorang ibu, dia berkata, Yohanes, terima kasih ya. Tante ini sudah sepertinya tidak harapan. Ketika setiap pagi Yohanes kirim renungan itu, ketika saya baca, wah Tuhan ingatkan saya bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan.
Sehingga dia bangkit lagi. Tadinya dia merasa terpuruk dan tidak semangat lagi untuk hidup. Tetapi dengan renungan singkat itu akhirnya bisa memberkati banyak orang. Dan itu saya sudah lakukan 15 tahun. Saya mengucap syukur untuk apa yang kita bisa kerjakan. Karena itu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara. Untuk dapat melakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya lebih lagi. Yang mengerti katakan amin. Berjalan bersama dengan Tuhan dibutuhkan bukan saja percaya, tetapi juga melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Tetapi juga Tuhan rindu supaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita tetap memegang tangan Tuhan, memegang tangan Yesus. 6 tahun yang lalu, istri saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan saya sendiri, karena dengan anak laki saya yang belum menikah, tapi karena dia kerja, saya dibantu oleh asisten saya yang sudah ikut saya, tukang masak saya 15 tahun. Dan saya mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan tolong kepada saya sehingga saya bisa mengerjakan hal yang lain untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika saya dalam kesendirian, saya menyadari Tuhan, kadang saya tidak sanggup. Tetapi ketika saya ingat bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, maka saya mulai datang kepada Tuhan setiap pagi. Bukan saja setiap pagi, setiap saat. Ketika saya menyadari bahwa saya memiliki keterbatasan, tidak sanggup untuk menghadapi lagi. Tapi disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Semangat yang baru. Dan saya bisa mengerjakan apa yang dulu pernah saya lakukan. Saya mulai melakukan lagi meskipun ada teman-teman saya itu tidak mau melakukannya. Karena sudah terlalu enak. Fasilitas sudah ada. Jadi ya dia tidak mau melakukan dengan seperti yang saya lakukan dengan perintisan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan melayani tempat ini. Hari Sabtu jam 4 pagi saya sudah berangkat. Dengan teman-teman dari Jakarta. Bisa mengendarai mobil. Saya mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Hari Rabu yang lalu Tuhan memberikan saya kesempatan untuk belajar 10 hari di Korea. Saya mengucap syukur. Kelihatannya seperti capek atau ya banyak kesibukan. Tetapi saya menyadari bahwa kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Saya mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dan ketika saya tetap memegang tangan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Lakukan itu dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
kita mau mengerjakannya. Karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya harus melepaskan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yesus yang menjadi pengharapan dan pegangan hidup saya. Amin. Saya percaya meskipun waktu kita berjalan banyak kerikil atau batu besar yang harus kita lewati. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, disitulah kita melihat pertolongan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika kami sudah memiliki tempat yang permanen 300 meter dan 2 lantai, dan tempat gereja itu tidak muat lagi. Kemudian kami berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya kami bisa membeli tanah di sebelahnya. Gereja waktu itu jual, dan oleh mujizat Tuhan akhirnya kami bisa membeli 200 meter. Dan akhirnya kami menyatukan gereja itu yang 500 meter 4 lantai. Ketika kami bangun 4 lantai, tinggal finishing. Masalah ada, parkir. Tapi kami berdoa. Ada tetangga marah-marah karena mobilnya sebetulnya tidak di depan rumahnya, hanya nongol sedikit saja dekat rumahnya, karena rumahnya tidak boleh ada mobil ada di situ. Itu menjadi masalah, tetapi masalah itu akhirnya menjadi berkat dalam hidup saya. Kemudian saya berdoa, akhirnya tidak jauh di situ ada tanah 300 meter yang belum terbeli. Akhirnya kami bisa membeli tanah 300 meter menjadi tempat parkir. Dan kami mulai berdoa dan mengumpulkan dana menyelesaikan gereja yang dibangun itu belum selesai 10 tahun. Dan akhirnya bisa diselesaikan. Gereja muat 500 orang. Saya mengucap syukur untuk karya Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah perumahan itu ada gereja seperti itu. Dan saya mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga ketika Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk melayani dan merintis pelayanan. Bahkan gereja yang 2 bulan kami rintis itu gereja yang ke-18. Dan itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saya menyadari bahwa saya sangat terbatas. Tetapi saya percaya kita punya Allah yang tidak pernah terbatas. Dia akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat lagi dalam hidup saya dan saudara. Karena itu mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun juga. Dan biarlah tuntunan Tuhan itu terus bekerja dalam hidup saya. Bulan Juni Tuhan memberikan kesempatan saya untuk masuk ke rumah sakit. Karena tiba-tiba waktu siang saya sedang menyelesaikan Zoom. Itu tiba-tiba perut saya itu menjadi sakit. Terserang, wah sakit sekali. Kemudian sampai ke belakang. Wah, beberapa menit ditolong oleh teman dan pengerja. Karena saya tinggal di gereja. Dan akhirnya sudah agak baikan. Tapi perut saya masih sakit. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya baru pertama masuk ke rumah sakit. Saya ada batu di empedu saya.
Dan akhirnya beberapa hari di rumah sakit saya ditangani oleh dokter dan empedu saya dioperasi. Ada 12 batu di dalamnya, itu yang besar. Dan ketika sebelum dioperasi saya mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Sudah tahu waktu pertama sudah ada batu di empedu. Kenapa tidak langsung dioperasi? Oh, ketika diperiksa darah saya kental, harus dinormalkan. Nah, di situ ketika saya berdoa, Roh Kudus bekerja, nikmati saja. Lakukan, ikuti saja. Saya minta ampun kepada Tuhan. Seringkali saya itu seperti memaksa, kenapa ini tidak cepat-cepat supaya bisa keluar dari rumah sakit. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya, dan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, dengan lembut Dia mengingatkan, nikmati saja. Akhirnya saya boleh mengucap syukur, saya bisa menikmati. Dan akhirnya setelah dioperasi itu saya bisa pulang dan saya bisa melakukan aktivitas lagi. Dan kadang-kadang kita ketika Tuhan izinkan sesuatu, sepertinya kita tidak bisa menerima atau tidak sanggup. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus bekerja dan mengingatkan saya dan saudara. Dan disitulah Roh Kudus akan bekerja dan menolong kita. Karena itu setiap saat, setiap waktu saya berkata, Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus kuatkan saya. Roh Kudus terus menyertai hidup saya. Biarlah kasih setia dan anugerahnya terus memberkati dan menolong kita. Amin untuk kebenarannya. Mari kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita. Roh Kudus, tuntunlah hidup saya setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Berdiri setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup
keyakinan diri sendiri. Hari ini Tuhan ingatkan saudara untuk kita terus minta pimpinan Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebaikannya lebih lagi di dalam hidup saudara. Kalau saudara pernah mengalami segala kebaikannya dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nikmati terus berjalan dengan Tuhan meskipun mungkin saat ini saudara dalam keadaan terpuruk dan menghadapi banyak masalah dan tantangan. Justru kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita untuk boleh melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Jangan tinggalkan Tuhan dan pegang erat tangan Tuhan. Terus kalau saudara orangnya dan berkata, Tuhan tuntun aku Tuhan, nyanyikan pujian ini kembali. Haleluya. Tuntun aku Roh Kudus, Roh Kudus yang kuat mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam Tuntun kami Tuhan, Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Roh Kudus tuntun setiap hidup kami. Ya Raya Rana Mama Ya Takana. Haleluya. Ya Raya Rana Masih. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada ikatan yang membelenggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melepaskan kami supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Kau pakai gereja-Mu lebih lagi Tuhan, untuk boleh menghadirkan Tuhan dan kerajaan-Nya bukan saja di kota ini, tapi di kota-kota lain. Melalui hidup kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dan di situ kesempatan untuk dapat mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap kami dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Karena itu berjalanlah dengan kami Tuhan, dan Roh Kudus yang memimpin seluruh hidup kami, sehingga melalui hidup kami Tuhan disenangkan dan banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna terus dinyatakan di dalam hidup kami, dan penyertaan-Mu juga nyata di dalam pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala jemaat di tempat ini dengan seluruh keluarga dalam setiap pergumulan yang ada di gereja ini. Tuhan yang menyatakan kuasa dan anugerah-Mu, dan Engkau yang memberi jawaban di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga melalui pekerjaan Tuhan tempat ini terus bertambah-tambah dan multiplikasi, dan Tuhan dipermuliakan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang layak kami tinggikan, yang malam hari ini melawat dan memberkati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa, kita diberkati, katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang ada, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Saya mohon dengan kasih Saudari Dita untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul bersatu untuk muji muliakan nama-Mu Bapa, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Kini Tuhan, kami akan berikan persembahan. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan persembahan ini agar dapat memperluas pekerjaan di tempat ini. Kau berkati para petugas kolektan, Kau berkati bendahara, Kau berkati kami semua. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Sambil menabur, mari kita simak berita Samaria selama sepekan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, hanya oleh anugerahnya. Luar biasa, lagunya beda 3 kali nyanyi. Ya, latihannya berarti keras sekali ini. Karena lagunya beda-beda. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Dan kita juga diberkati. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Apakah ada yang berulang tahun? Silahkan maju ke depan. Oh, ada ya, ini satu nih yang maju ke depan ini. Amel ya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Bapa, kami bersyukur buat hari ulang tahun buat hamba-Mu Amel. Tuhan Yesus, biarlah pertambahan usianya membawa Amel makin dewasa, baik secara karakter maupun iman, sehingga hidupnya semakin memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saat ini hamba mohon kepadamu Tuhan, lengkapilah hidup Amel dengan berkat yang limpah, baik berkat jasmani maupun rohani, kiranya turun atas hidup Amel, sehingga dimanapun Amel berada, hidupnya memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu Amel, terimalah berkat Tuhan turun atas hidupmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah sore hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tengah keadaan yang semakin tidak menentu saat-saat ini Tuhan, kami harus dekat dengan Tuhan supaya kami tidak tersesat di tengah kengerian dunia ini. Kami bersyukur buat hamba-Mu dan tim yang sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Sebab itu saat ini kami berdoa buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan dan urapan Tuhan menyertai para hamba-Mu ini Bapa, supaya dimanapun para hamba-Mu ini melayani, maka nama Tuhan tetap yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat yang sakit saat ini. Kami tetap bawa dalam doa buat Bapak Mamet. Kami tetap bawa dalam doa buat Ibu Hermi. Kami berdoa buat mamahnya Cisian. Kami berdoa buat Ibu Yani. Kami berdoa buat Ibu Sinta dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Meyin. Kami berdoa buat Ibu Hanayati, buat Bapak Kasbuni, buat Bapak Ano, buat Bapak Sumadi. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Kimcu dan yang lainnya di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh kuasa darah Kristus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami, berikan keberanian untuk menegakkan kebenaran di dalam menjalankan pemerintahannya Tuhan. Tanamkan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak tergiur oleh harta dunia ini, namun tetap berjalan di dalam kebenaran, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat segenap jemaat di tempat ini. Apapun pekerjaan yang dijalani Tuhan, sertailah umat-Mu. Dan berikan kepada umat-Mu hati yang beriman, yang mau melibatkan Tuhan, sehingga apapun pekerjaannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.